Hakim, saudara terdakwa, hari ini kan pemeriksaan saudara ya. Ya. Pertanyaan yang kami ajukan hari ini hanya menambahkan dari waktu saudara sudah pernah berikan selaku saksi. Jadi yang ingin saya tambahkan di sini adalah hanya beberapa hal saja terkait dengan awal kejadian dan terjadinya tindak pidana tersebut. Nah, yang ingin saya pertegas di sini, saudara keterangannya yang di BAP sudah dibenarkan seluruhnya ya di awal ya. Keterangan saudara di BAP seluruhnya sudah dibenarkan di awal. Ya mungkin ya kita sambil mendengar. Kan ada yang berbeda. Iya. Ada yang berbeda. Itu yang berbeda yang saya tanyakan, Miss. Terus di keterangan saudara yang saudara tuangkan, kan ada beberapa hal yang berbeda kemudian. Iya. Iya, setelah kami juga melakukan petunjuk, iya kan. Nah, untuk awal saudara mengetahui adanya terjadinya tindakan pelecehan terhadap anak AG tersebut, di mana AG adalah saudara akui saat itu sebagai pacar saudara, itu saudara ketahui pada di akhir 17 Januari atau memang setelah Amanda memberitahu saudara di tanggal 30 Januari? Duluan mana? Amanda yang memberitahu pada saya. Amanda terlebih dahulu memberitahu, kemudian saudara klarifikasi kepada AG. Ya. Jadi yang benar keterangan saudara di BAP kedua. Ya sebentar. Bukan di BAP pertama ya? Yang disampaikan Amanda itu bukan pelecehan ya? Iya. Ya. Informasi, hanya informasi tapi tidak jelas. Kemudian saudara mencari tahu. Informasinya AG selingkuh pas dulu. Informasi dari Amanda AG selingkuh dan memberitahu kejadian tanggal 17 dia hilang, seperti itu aja. Iya. Nah, kemudian pada saat ada pertemuan antara saudara dengan Amanda di kafe tersebut, kan saat itu Amanda beritahu pacar lu hilang di tanggal 17. Kemudian saudara langsung menghubungi seseorang. Nah, apa yang membuat saudara tiba-tiba langsung menghubungi seseorang padahal dia tidak menyebut nama, di mana di HP dilihat waktu itu Amanda memberitahu itu namanya David. Apa kalimat apa yang membuat saudara langsung terkoneksi atau pikiran saudara langsung tertuju kepada anak David? Kalimat apa? Saya tahunya orang terakhir yang dekat sama AG aja, David kan. Soalnya ceritanya itu kan di situ dia ke rumah mantannya tanggal 17 Januari. Tanggal 17 saat dia izin itu memang dia itu mau melayat ke rumah mantannya yang sebelum David. Yang sebelum David, tapi bukan David. Bukan David. Bukan David. Jadi saya berpikirnya di situ dia selingkuhnya sama Nevan ini yang sebelum David. Yang ini. Sebelum David, seseorang yang sebelum David. Nah, kalau saudara jelaskan bahwa dalam pikiran saudara saat itu bahwa dia itu selingkuh dengan seseorang yang sebelum David, tapi kenapa saudara langsung menghubungi nama David, kontaknya David? Karena David, saya kalau ketemu David itu sering bahas Agnes kan. Sering bahas Agnes, karena memang juga teman satu tongkrongan ya. Dan ada kemungkinan juga David tahu soal berita-berita Agnes gitu. Makanya saya tertuju pada David gitu. Saudara mengira atau menduga memang David itu tahu berita-berita tentang Agnes. Tapi saudara sebelumnya tahu kalau antara David dengan Agnes memang ada hubungan? Tahu, saya tahu. Sudah tahu. Tapi kenapa kemudian saudara tidak kenapa tidak langsung saudara menuju ke David? Kenapa ke seseorang yang sebelumnya David? Tapi saudara hubungi David. Saya nggak kenal. Karena tidak kenal. Saya nggak kenal. Jadi tujuan saudara menghubungi David karena ingin menggali informasi tentang orang sebelum David. Nah, saya ikuti jawaban saudara. Kalau memang saudara mengatakan ingin mencari informasi seseorang sebelum David, kenapa malam itu saudara mencecar dia, menelpon terus-terusan? Saya nelpon dan mengajak bertemu dan kemudian ada kata ancaman. Saya nggak ngajak bertemu. Saya bilang, saya tanya sama David, ini bukan lu kan? Tapi saya tanya juga sama David, menurut tuh kalau seorang Agnes gue putusin bakal ngerasa kehilangan gak ya? Saya tanya gitu sama David.
Jadi saya nggak di situ, pandangan saya ini belum pasti David banget nih gitu. Saya masih bingung di situ ini siapa. Masih bingung saat itu. Nah terus kemudian saudara berusaha mencari tahu, terus kan malam yang diceritakan oleh Amanda itu tanggal 30 Januari. Nah, saudara sebutkan di keterangan saudara ini di akhir bulan Januari saudara mengklarifikasi kepada AG. Itu jam berapa? Kalau memang sesudah informasi dari Amanda. Siang harinya. Siang harinya. Terus bahas masalah yang waktu itu. Karena pas tanggal 30 itu saya mau ketemu, pas saya lagi berdua sama AG itu saya ajak David juga. Davidnya nggak bales. Pas David kita nunggu 15 menit, AG-nya udah keburu disuruh pulang sama mamanya. Makanya habis itu saya bilang ya udah, ntar kapan-kapan kita ngobrol bertiga aja sama David. Aku mau dengar cerita dari David juga. Itu. Nah terus keterangan saudara yang di BAP, di mana kemudian saudara dilakukan tes kriminalistik ya, laboratorium kriminalistik tentang sebuah kejujuran. Itu untuk keterangan saudara tentang kata-kata Amanda yang mana? Bisa saudara jelaskan sini? Kata-kata Amanda yang dia bilang, iya David orangnya. Kan saya tanya sama Amanda, jadi gimana man, ini aku tadi diceritain David seharian emang sama dia, terus katanya ke kontrakannya dia, ya siapa lagi kalau bukan David orangnya. Saya bilang iya dan David. Kalau boleh saya bacakan BAP saudara, ya saya bacakan sebentar ya keterangan saudara. Dapat dijelaskan. BAP tanggal berapa, poin berapa? Ya. BAP kedua di tanggal 3 Februari 2023 di poin 21 menjelaskan tentang kronologis kekerasan terhadap anak, di mana dapat di Polres atau di Polda? Polres atau Polda? Di Polres Majelis Hakim. Intinya di sini menerangkan, dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya pernah berpacaran dengan Anastasia Preti Amanda dari Oktober 2020 sampai 2021. Namun kami masih berkomunikasi dengan baik. Kemudian pada tanggal 30 Januari sekitar pukul 00.45 saudari Anastasia mengirim foto temannya, dan temannya saudari Anastasia mengajak saya untuk bergabung di sebuah bar bernama The Alpha Jakarta Kemang, samping Hotel Monopoli Kemang. Dan saya datang bertemu Anastasia Preti Amanda. Sampai di sana saya ngobrol dengan Anastasia Preti Amanda, lalu Anastasia tanya ke saya, Den, Agnes pernah hilang nggak? Iya. Saya jawab, oh hari Kamis yang tanggal 17 Januari ya. Oh iya, Agnes bilang ngabarin ke aku tadi dia mau ngelayat ke rumah temannya di Bintaro sektor 9. Tapi dari pulang sekolah sampai ngelayat dia nggak ngabarin sama sekali. Jaksa penuntut umum sudah melakukan tes kejujuran, minta tes kejujuran pada jadi yang saudara bersedia sedangkan Anda tidak bersedia. Yep. Nah untuk poin ini keterangan saudara ini benar. Kan saudara benarkan di dalam sini ya? Iya. Benar ya? Yang tadi saya sampaikan yang Iya. Mungkin bahasanya agak berbeda ya, tapi Iya. poinnya sama. Poinnya sama. Poinnya sama, intinya sama. Jadi keterangannya karena kata-kata itulah maka yang buat saudara menjadi langsung ingin menghubungi David. Iya, karena ngelayatnya di rumah mantannya ya. Mantannya bukan David ya, tapi ya. Mantannya bukan David. Iya. Oke. Terus selanjutnya, kemudian tadi saudara jelaskan pada tanggal 20 itu dari awal saudara bilang memang sudah tidak ada lagi menyinggung tentang David, ya kan? Kemudian di tanggal 20 tiba-tiba langsung ada pembicaraan tentang David. Nah, kemudian saudara jelaskan tadi bahwa tentang kartu pelajar. Nah, kemudian kenapa? Kemudian saat Agnes menginfokan kepada saudara bahwa dia memiliki kartu pelajar David, kenapa saudara kemudian menghubungi teman-teman saudara termasuk share untuk diajak? Nggak langsung. Tidak langsung. Berapa jeda waktunya? 2 jam. Nah, apa yang membuat saudara kemudian berinisiatif atau kemudian ada keinginan untuk
menghubungi Shen, mengajak Shen dan mengajak dua orang yang tidak ikut. Gabut waktu itu soalnya lagi facial, saya nunggu di luar. Gabut. Iya, makanya saya bilang, Nes aku jemput temen aku dulu ya, kamu lama kan di dalam. Oke. Saudara statusnya saat ini kan terdakwa ya. Kalau terdakwa itu boleh bohong, boleh jujur, terserah. Iya, kan iya. itu hak saudara. Tapi saat saudara sebagai saksi, saudara disumpah ya kan. Kemudian saudara jelaskan bahwa saudara gabut. Apa hubungannya saudara gabut menunggu AG dalam sedang facial dengan saudara menghubungi teman-teman saudara untuk menemani saudara pergi menemui David? Mau saya jemput teman-teman saya, soalnya pas pada saat nunggu facial itu kan saya nggak ngapa-ngapain. Ya. Saya diem doang di luar gitu kan. Ya udah saya mikirnya abis AG facial kan kita mau ketemu sama David. Nah, abis ketemu sama David tuh AG tuh hari itu rencananya nggak lama gitu. Dia perginya tuh pulangnya disuruh cepet pulang gitu. Jadi dia nggak boleh pulang malam pada saat itu. Nah, abis nganterin AG pulang, saya mau nongkrong sama teman-teman saya. Makanya orang pertama yang saya hubungin L kan di situ kan, si Ari Labi itu. Iya. Nah, kemudian kalau saudara bilang saudara gabut, terus menghubungi teman-teman untuk menemani saudara ketemu David, kenapa di awal saat saudara menghubungi Sen ada tercetus kata-kata ingin mukul orang? Soalnya Ariel Abi apa hubungannya gitu loh, antara gabut sedangkan sebelumnya sudah calling down, terus kemudian tanggal 20 tercetus lagi, kemudian ada kalimat itu, hubungannya gimana kalau memang terputus cukup lama, tanggal 30 ke tanggal 20 kan lumayan 20 hari. Nah, apa yang membuat saudara kemudian, karena kan saya bertanya sesuai jawaban saudara. Iya. Enggak. Nah, jadi si Ariel Abi sama Deren itu kan nggak mau ikut. Nah, saya bilang ke Sen tuh mau mukulin gitu biar mau ikut aja gitu loh, biar mau ikut dianya, biar ada rasa excited mau ikut, kepancing pengen ikut gitu loh. Ya kan, kalau bahasa yang saudara pakai seperti ikut memukul, sedangkan konotasi kata memukul itu akan menyakiti seseorang, ya kan? Nah, apakah saudara memang terbiasa kalau mengajak teman-teman ngumpul ketemuan memukul si A, memukul si B sehingga dia harus ikut dengan saudara, atau gimana pergaulan saudara sehari-hari sebenarnya? Bukan, itu memukul itu nggak berarti serius ya. Dan kemarin juga saat saya tanya ke Shane juga, dia juga bilang kan di situ yang belum tentu bakal dipukulin juga gitu. Iya. Ya, dia nangkepnya kayak gitu. Iya, untuk saat ini boleh berdalih silahkan, itu hak masing-masing ya. Kami lanjutkan aja. Ya. Jangan, terus saudara, ya, siap. Jangan saudara komentari, langsung tanya, ini saudara catat. Siap. Gitu. Nah, kemudian setelah yang dua tidak mau ikut, Shen mau ikut. Nah, kenapa dalam mobil ada lagi percakapan? Berusaha untuk Agnes diminta untuk aktif menghubungi David. Terus kemudian sampai saudara sempat marah saat dia tidak mau menjawab telepon saudara. Apa yang buat saudara, kan kata saudara tadi udah reda, sudah nggak ini sama sekali. Kenapa kemudian kok tiba-tiba muncul, kalau memang saudara memang saat itu sudah nggak memikirkan apapun dan tahu Agnes seperti apa? Saya mau tahu dari Davidnya langsung pada saat itu. Terus saya pikirnya pada saat OTW ke Faisal kan, nih orang kenapa sih? Oh, mau ketemu doang, masa nggak mau sih gitu? Mau ketemu, mau ngobrol doang. Saya kan ngajaknya ke Senayan loh pertama. Saya ngajaknya nongkrong di Senayan sore-sore itu. Dia bilang apalah nggak bisa lah, inilah. Terus jawabannya seperti enggak, di perjalanan itu kenapa sampai sempat berbohong? Agnes pergi dengan tantenya, padahal Agnes pergi dengan saudara. Kenapa ada tercetus kalimat bilang sama tante, padahal dia pergi dengan saudara sama Sen? Nah, itu tujuannya untuk apa? Pertanyaan salah, itu bohongnya bukan di perjalanan, itu di TKP, Bu. Sudah sampai di TKP. Sudah sampai di TKP. Sampai di TKP kan tanya warna mobil. Kamu pakai mobil apa? Jawabnya bukan Rubicon kan? Iya. Nah, itu bukannya sudah pada saat sudah sampai. Sedangkan kamu berangkat sama siapa? Sama tante. Nah, itu kan masih di jalan. Yang di jalan yang mana? Jalan sudah mau sampai ke lokasi, ya kan? Coba.
diingat-ingat. Agak bingung, saya ada yang pas di TKP juga saya ingat, saya bilang aja sama tante lu gitu. Seperti itu. Nah, Iya. kenapa saudara menyuruh Agnes untuk mengaku dia datang ke tempat temannya David itu, di mana David berada, harus dengan tantenya? Kenapa nggak bilang saja sama saudara? Padahal di antara kalian berdua sudah saling kenal, juga sering nongkrong, ya kan? Apa motivasi saudara sehingga suruh Agnes bilang sama tante? Biar dia turun pas di TKP. Biar dia keluar menemui saudara. dia keluar. Tujuannya seperti itu. Iya. Nah, terus pada saat saudara mengatakan bahwa dia ditanya, saudara pakai mobil apa? Kenapa nggak jawab langsung mobil Rubicon? Padahal dari atas kan bisa dilihat mobilnya Iya. berhenti jaraknya satu rumah dari depan rumah dia itu mobilnya Rubicon, tidak ada mobil yang saudara bilang. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Soalnya pada saat itu juga bilang David ngomong tuh, dia nanya naik mobil apa. Udah kelihatan juga kan dari atas mobil Rubicon. Nih orang banyak nanya, udah bilangnya Camry. Saya bilang gitu. Iya, tujuannya untuk apa? Nggak ada tujuannya, bilang aja. Nggak ada Camry. tujuan, Iya. nggak ada tujuan. Nah, padahal antara Camry dan Rubicon fisiknya berbeda. Tapi kelihatan kan dari Iya, atas itu kan. heeh. Enggak kan berhentinya juga nggak langsung depan rumah dia kan? Nggak langsung di depan rumah si saksi kan kemarin. Iya. Sengaja agak maju sedikit, ya kan? Sengaja, saya kan nggak tahu Bukan, rumahnya kan, di mana. iya, posisi mobil saudara berhenti kan nggak di depan rumah di mana David berada. Iya, tapi nggak sengaja di jauh-jauh. Tidak sengaja. Iya, jangan Oh, pertanyaannya oke. jangan kayak gitu dong. Saudara tidak sengaja, tapi memang posisinya memang parkir agak Iya. kurang lebih 100 meter lah dari situ ya. Nah terus kemudian pada saat dihubungi David minta turun, tidak turun-turun, kenapa saudara sempat marah-marah? Apa yang buat saudara marah? Nanti gue panggil Brimob kalau nggak mau turun tuh. Apa sih yang motivasi saudara untuk mengucapin tuh? Sengaja mengancam atau bagaimana? Marah lah karena apa sih susahnya turun doang. Itu di teras udah enak lo ngobrol di situ loh. Udah tinggal turun doang, sudah kita ngobrol paling 15 menit selesai kan. Nggak lama. Seperti itu tujuan saudara itu, jauh-jauh datang tapi dia nggak mau nemuin, itu yang buat saudara marah sehingga terucap kata-kata itu. Nah terus pada saat setelah bertemu, kan tadi awalnya mau menyerahkan kartu pelajarnya David, jadi nggak kartu pelajar itu diserahin? Jadi AG sih yang megang kartu pelajar. Ya kan kartu pelajarnya pegang sama AG. Iya. Sedangkan setelah bertemu AG ini kan nggak berbicara langsung nggak dengan David. Berbicara AG-nya, itu saya nggak dengerin tapi. Nah, saudara lihat nggak AG ini menyerahkan kartu pelajar yang menjadi tujuan untuk bertemu dengan David? Ada nggak diserahkan? Saya nggak lihat. Sebentar, pertemuannya itu tujuannya AG ya, yang kartu pelajar. Tujuan saya mau ngobrol sama David. Jadi ada dua nih tujuannya nih. Oke, Si kalau AG ada saudara kepentingan jelaskan. sendiri, saya ada kepentingan saya sendiri gitu. Kalau tujuan saudara untuk bertemu dengan David, tujuan AG untuk menyerahkan kartu pelajar. Iya. Kalau saudara jelaskan seperti itu, kenapa saudara menyuruh AG untuk sampai menjemput kartu pelajar ke rumah? Terus perginya bareng? Bisa saja, kan bisa AG pergi ngantar sendiri, nggak harus bersama saudara. Sekalian ketemu sama saya. Iya, Mm-mm. kan akhirnya David mau bertemu kan karena akan penyerahan kartu pelajar miliknya dari Iya. AG kepada David, Iya. ya kan? Nah, terus saudara, pertanyaan saya tadi, dia serahkan nggak kartu pelajarnya? Saya sampai saat ini kartu pelajar nggak ketemu, tidak lihat. Saya tidak lihat. Kalau Tidak lihat. Iya, tidak lihat. Terus pada saat setelah bertemu, kemudian kan saudara dilarang sama yang punya rumah tuh. Kalian jalan di luar, di belakang Sen sama AG. Saudara merangkul David. Nah, pada saat duduk di emperan, terus pembicaraan saudara dengan David itu apa? Pembicaraannya saya tanya, itu kejadiannya gimana sih gitu. Kejadian yang mana yang saudara tanya? Kejadian tanggal 17. Kejadian yang tanggal 17 yang diinfokan oleh Amanda dan dibenarkan oleh AG. Iya. Ya, nah terus jawaban David apa? Jawaban David itu ceritanya. Iya gitu ceritanya. Dia mengakui kebenaran informasi itu. Iya. Nah terus kemudian yang kemudian membuat saudara
terpancing emosi, kemudian memukul dia itu apa? Kenapa harus disuruh dulu push up 50 kali, terus sikap tobat? Itu tujuannya apa? Saudara menyuruh seperti itu. Jadi saya tanya sama David, gimana sih ceritanya gitu kan. Terus dia bilang, Sikap tobat seperti apa tuh dia belum tahu. Dia Akhirnya nggak- tunjukkan sama iya. saya. Nah, tujuan disuruh sikap tobat itu untuk apa? tadi saya bilang kan saya kesel, ya saya suruh sikap tobat, itu saya spontan aja, itu sikap tobat gitu. Udah, nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan apa-apa, hanya suruh melakukan sikap tobat aja. Nah, terus kemudian berapa jeda waktunya kemudian saudara mulai melakukan pemukulan pada David dari sikap tobat? Oh itu saya lupa. Kan tadi sempat berhenti karena ada tamu yang datang, kan ada Iya, satpam. Ada satpam. Ya. Nah, yang mengetahui satpam datang menginfokan pada saudara siapa? Saya dengar motornya, ada motor gitu Ya sih. dari kan ada sepeda motor, terus yang menginfokan ada orang disuruh. Iya, saya bilang ada orang, tapi sebelum dia bilang ada orang berbarengan gitu, saya udah notice juga gitu. Sen juga beritahu Saya beritahu, tapi kalau dia nggak ngasih tahu saya juga udah tahu. Saya kan kedengeran tuh suara motor tuh. karena saat itu memang keadaannya juga sepi ya, memang di komplek itu ya. Emang kalau ada suara motor ya Karena- kedengeran, bukan karena- sepi atau bukan karena apa? Karena emang Kan di sana memang suasananya sepi, jadi kalau motor lewat jauh pun akan kedengeran. iya, Gitu. iya kedengeran lah intinya. Ya. Terus kan berhenti nih, berdiri. Saya ditanya mau bertamu ke rumah situ yang ada mobil ya kan. Nah terus jeda waktunya kemudian saudara memulai memukul David, padahal kan ini udah ada jeda waktu, berarti masih saudara sudah mulai agak berkurang. Apa kemudian yang membuat saudara mulai Apa memukul? berkurang apanya tadi? Maksudnya dengan adanya jeda waktu, Pak Satpam datang, kemudian kalian berhenti, ada pembicaraan, itu kan ada jeda waktu berapa? Sekitar 5 menit ya, kurang lebih, Nggak nyampe. nggak sampai. Nah terus kemudian saudara duduk lagi, terus mulai menendang David. Apa yang kemudian buat saudara? Apakah saat itu emosi saudara masih tinggi atau gimana? Masih kesel membayangin. Masih kesal. Terus pada saat posisi seperti apa David saudara tendang pertama kalinya? Kalau dari CCTV ya plank. Pada saat plank, saya udah nonton CCTV-nya. Iya, saat plank. Nah terus pada saat saudara mulai menendang, arah mana yang saudara tendang lebih dahulu? Dari CCTV, saya bisa jawab ini semua karena Nah, CCTV. kan saudara yang melakukan, masa dia CCTV? Ya karena saya nggak inget. Nggak ingat lagi. Iya, Oke, gimana caranya saya nginget-nginget suatu momen yang saya lagi emosi gitu loh. Oke, saya ikutin saudara. Jadi yang saudara lihat dari CCTV, bagian mana terlebih dahulu saudara tendang? Dari ini kan dia di sini, dari serong kanan situ saya jalan terus tiba-tiba nendang gitu. Iya, bagian mananya? Bagian kepala sini ya Bang, gitu. Kenapa tujuan saudara di arah kepala? Maksudnya apa? Karena badannya main Maksudnya- panjang. Iya. Kenapa sasarannya kepala? Kan ada kaki, ada paha, ada badan. Kenapa harus kepala yang saudara sasar terlebih dahulu? Iya, nggak mikirin soalnya. Nggak mikir. Nggak mikir mau nendang yang mana nih, nggak mikir, soalnya waktu itu udah kesel mikirin yang 17 itu gimana ya mereka ininya gitu. Terus berapa kali yang pertama saudara tendang? Udah lupa Bu. Untuk yang pertama sekali apa 2 kali? Tidak ingat. Nggak ingat sama Nah, sekali. terus kemudian setelah bagian kepala, bagian mana lagi saudara tendang? Lupa Bu. Lupa juga. Itu kejadian dari situ tuh saya udah lupa sebenarnya. Mm-mm. Mungkin bisa kalau ada CCTV saya bisa ingat-ingat lagi. Cuman kalau saya disuruh ingat-ingat, saya udah lupa. Lupa, oke. Nggak apa-apa. Itu hak saudara. Kemudian yang saudara menginjak bagian kepalanya, ada berapa kali saudara menginjak? Kan selain menendang dan menginjak beda kan? Iya. Nah, setelah menendang terus saudara menginjak. Nah, berapa kali saudara menginjak bagian kepala belakangnya itu? 2 kali ya. 2 kali. Kemudian saudara yang ngambil jarak lumayan kayak mau free kick itu, terus berapa meter jaraknya saudara mengira-ngira untuk menendang kepalanya? Kemudian akhirnya
Apa tuh? Celebration. Jaraknya. Iya kan? Korban di sini, terus kamu kan sudah di jalan kan? Itu berapa meter saudara? Saya nggak tahu. Nggak ingat. 1 meter, 2 meter. Kenapa saudara nggak langsung tendang aja posisi jarak dekat? Kenapa harus saudara ambil jarak dulu, kemudian dengan berlari saudara tendang kepalanya? Saya nggak bisa jelasin Bu, itu lagi emosi waktu itu. Saya Nggak bisa jelasin. Nggak bisa ingat perasaan saya pada saat itu. Nggak bisa. Kalau selanjutnya itu sekali apa 2 kali ya saudara melakukan itu? Yang free kick? 2 kali. Enak main bola. 2 kali ya. Terus kenapa kemudian tercetus kata-kata enak ya main bola? Kesel Bu. Kesel. Kesel. Apa sehari-hari saudara kalau kesel seperti itu? Sehari-hari. Enggak, saya baru pertama kali tuh saya sampai mukulin orang sampai kayak gitu tuh sumber hidup saya baru sekali. Saya nggak nyangka, saya lihat videonya tuh yang waktu itu di play di TV ini, saya nggak nyangka saya bisa sampai kayak gitu. Di luar kendali. Di luar kendali. Di luar kendali ini. Kemudian kan tujuan saudara di akhir kan melakukan celebration. Terus tujuannya untuk apa? Kesel Bu. Kalau orang kesel, celebration itu apakah Sarkas. seseorang Itu menunjukkan sarkas. suatu kekesalan atau menunjukkan suatu kebanggaan? Kalau orang main bola? Kalau orang main bola, Ibu mau nanya orang main bola atau Iya. perasaan saya pada saat itu? Bukan, nanti akan saya tanya ke sana. Iya. Kalau orang main bola selebrasi ya menunjukkan rasa kepuasan. Sebentar. Kepuasan. Ya. Penuntut umum, jangan tanya pendapatnya. Siap. Tanya aja kenapa saudara melakukan selebrasi. Saudara terdakwa, mengapa saudara melakukan selebrasi? Saya kesel sama David. Kesel, sudah. Oke. Terus setelah saudara melakukan celebration, kemudian ada yang teriak ya dari balkon. Ya. Iya. Terus kemudian Sen dulu berhenti. yang teriak kan. Kenapa? Sen dulu yang nyamperin saya baru teriak orang. Sen dulu, lebih dahulu Sen menyuruh saudara untuk berhenti. Iya. Ya. Udah stop. Iya. Ya. Dan Lalu dari udah atas ada disamperin, teriakan diginiin saya. seperti Iya. itu. Nah, tadi saudara jelaskan bahwa duluan Sen menyuruh saudara untuk berhenti, sedangkan dari awal Sen saudara suruh untuk memvideokan ya, memvideokan perbuatan saudara menendang David. Ya. Videokan obrolan saya, Bu. Obrolan, hanya obrolan yang saudara suruh. Dari awal saya suruh videoin dari awal saya duduk tuh saya udah suruh Sen videoin saya. Ya, tapi kenyataannya selain video juga saudara melakukan kejadian seperti itu pada David dan itu direkam sama Sen. Iya. Nah, terus kan Sen saudara suruh untuk merekam. Nah, pada saat Sen menyuruh saudara untuk berhenti, saudara berhenti atau masih tetap lanjut? Berhenti karena 2 detik kemudian ada suara teriakan. Berbarengan dengan teriakan dari mana Bukan kali? berbarengan, 2 detik kemudian. Beberapa detik kemudian ada teriakan. Iya. Kemudian itu berhenti. Berhenti. Terus pada saat kan tadi saya suruh saudara berhenti ya, Iya. untuk melakukan karena sudah melihat keadaan David seperti itu. Terus kenapa saudara sampai mengucapkan kata-kata gue nggak takut anak orang mati? Orang kalau lagi emosi gimana sih Bu? Iya. Apa-apa ceplos-ceplos kan ya? Betul. Iya. Tapi kan ini kan sudah persidangan. Pertanyaan saudara, kenapa saudara sampai mengucapkan kalimat saudara itu tidak takut anak orang mati? Kesel Bu. Jadi ceplos-ceplos. Jadi saya. semuanya yang saudara lakukan kan karena kesel. Karena emosi, Tapi iya. akibatnya anak orang seperti itu. Itu dia yang saya sesal. Ya. Nah, selanjutnya pada saat David sama Age ada di sana, Age juga posisinya ada di sana kan? Iya. Iya. Jaraknya berapa meter dari saudara? Dia itu David, saya, Age di sini nyender duduk Dekat di sama- bumper mobil itu. Dekatan sama Shen ya?
Deketan sama Sen. Sama Sen itu posisinya. Nah terus kemudian setelah saudara melakukan pemukulan kepada David dan disuruh berhenti oleh Sen, terus juga ada teriakan dari Bu Natali. Pada saat kondisi korban sudah seperti itu, saudara ada tidak membantu? Melihat anak sadar nggak apa yang saudara lakukan? Melihat kondisinya sudah tidak sadar, tremor, berusaha bantu dia. Kan posisi saat itu masih posisi tertelungkup atau sudah tertelentang waktu saudara memukul terakhir kali yang injak-injak kepalanya. Kemarin kan sudah itu di keterangan waktu saksi, makanya diambil alih di sini. Siap. Nah, kan dia tidak bantu. Oke. Saudara tidak bantu. Izin Pak dilanjutkan oleh teman. Yang belum saja. Izin lanjutkan yang mulia. Ini kami melihat dari handphone yang ada, barang bukti handphone. Di dalam barang bukti ini ada percakapan antara Mario dengan David yang pada tanggal WA tanggal 30 Januari jam 04.48, di mana Mario menyebutkan gua udah tahu semua, kemudian dihapus. Kira-kira Mario masih ingat apa isi hapusannya itu? Kalimat apa yang diucapkan? Apa yang Mario ketahui waktu itu? Saya mikirnya saya nggak mau David tahu kalau saya tahu gitu pada saat itu. Itu. Maksudnya David nggak tahu gimana? Iya, jadi saya nggak mau tahu kalau David tahu dulu kalau orangnya David gitu. Saya nggak mau David tahu kalau saya tahu orangnya David. Tapi kan sebelumnya kan Mario telepon-teleponan dengan David. Iya, cuman saya belum bilang, oh lu orangnya, belum kayak gitu. Tapi di sini kan Mario sudah menyebutkan, gue nunggu itikat baik dari lo aja sih sebenarnya. Itu sore. Itu setelah ngomong sama David, kalau udah tahu itu dia atau belum? Saya taunya dari Agnes kan, jam 6 pagi. Jam 6 pagi, Agnes. Jam 6 pagi itu. Gue sabi kalau enggak, gue baru tidur 1 jam, gue belum tidur, gue ngantuk, mendingan lo telepon gue sekarang. Ini 5:30. Apa yang disuruh telepon ini? David ya itu ya? Iya. Iya, abis AG cerita. Katanya tadi jam 6 ceritanya. Ini 5:30. AG itu cerita dari jam 4.30 sampai jam 6, terus dia jam 7 sampai di sekolah juga masih teleponan sama saya, masih nangis-nangis. Nah itu pas saya teleponan sama AG, itu saya chat David. Buat apa David men-capturekan seluruh omongan Agnes antara dia dengan Agnes ke kamu? Pas malam-malam itu ya? Ya. Soalnya saya tanya hari itu sama Agnesnya kemana aja gitu. Terus pas sambil dia jelasin, awalnya gue jemput di pizza dealer, nih dia minta jemput, dia jelasinnya, terus sambil dia kirimin itu screenshotannya, chatan. Maksud gue tuh kan gue juga selama ini kalau baik juga kan. Maksudnya apa? Selama ini baik sama David, saya baik sama David sebelum saya tahu itu. Kan ternyata sama sekali tidak dibalas sama David kan WA kamu ini. Nah, perasaan kamu pada ketika tidak dibalas lagi ini apa yang kamu rasain ke David? Oh, ada kemungkinan. Enggak kemungkinan. Kemungkinan ini dia beneran kayak gitu. Maksudnya kalau emang dia nggak ngerasa bersalah, ya bilang aja nggak salah gitu. Marah kah? Marah. Emang langsung pengen ketemu David saat itu kah? Marah tapi belum gimana ya, belum pasti banget gitu loh. Saya nggak mau langsung marah kalau dia belum cerita gitu. Kemudian dari chat antara David dengan Agnes, di situ disebutkan bahwa kamu mau menembak dia. Chatnya mengatakan bahwa gue yang mau ditembak aja, nggak cerita-cerita kata dia. Hahaha. Itu chatnya dia ke Agnes. Nah, apakah kamu pernah berkata seperti itu dan apa tujuan kamu berkata seperti itu? Yang pada malam itu, yang telepon sama David pertama itu saya bilang. Oke, kamu bilangnya apa? Bilangnya kayak gini.
Ya udah Reng, ya paling lu gue tembak. Ya udah dan cari gue aja. Boleh diulangi? Ya udah Reng, paling lu gue tembak. Oke, dan jawaban Wareng ketika itu? Hahaha, dia ketawa-ketawa gitu, ya udah cari gue aja gitu. Jadi kamu juga tidak menganggap serius hal itu, si David juga tidak menganggap kamu serius, begitu? Enggak ada yang serius pada saat itu. Kemudian, kamu itu kan Sebentar ya. siap. Jaga sikap saudara ya. Siapa? Kamu mesti marah David dengan Agnes, sedangkan kamu pun sendiri masih berhubungan sama Amanda. Apa yang kamu marah? Saya nggak berhubungan sama Amanda. Masih banyak chatnya. Fokus saja sama si ini, Dewan Saudara. Ya, karena itu awal mulanya mereka seperti itu yang mulia. Oke, selanjutnya. Untuk video rekaman, kamu kirim ke siapa aja waktu itu? Sama foto-fotonya? Korban? Ketiga orang. Siapa aja? L, Benny, sama Darren. Oke. Untuk foto yang dikirimkan ke L, ada muka anak korban, anak David dengan tulisan tindak. Apa maksud kamu menulis seperti itu? Saya nulis itu sambil saya telepon, saya cerita, L, gue mau ditahan nih. Kenapa? Iya tadi tendang, ini videonya. Di telepon, saya sambil telepon. Ulangi. Saya sambil telepon ngirim Ngirim foto-fotonya. foto itu dengan telepon, sambil telepon. Iya. Terus tulisan tindak itu apa? Tindakan saya. Emang Tindakan ngapain? yang kamu lakukan ke David. Oke, ketika itu apa komentarnya L? Wah, parah banget dan terus lu gimana sekarang? Iya nih gue mau ke polsek. Oke. Kemudian ada juga video yang kamu kirimkan ke Benitez, Rafael Benitez. Tulisannya, gue kasih ke lo doang kenang-kenangan. Kenang-kenangan seperti apa itu? Kenangan kenapa saya bisa sampai masuk polsek pada saat itu mikir. Bukan kenang-kenangan kamu Bukan. bangga untuk melakukan hal itu? Bukan. Semua foto dan video itu kapan kamu kirimkan? Pada saat di polsek. Pada saat di polsek. Yang L pasti TKP. Katanya kamu ketika itu di luar kendali, tapi kok kamu tetap bisa telepon, bisa kirim video, Satu bisa jam, foto, satu jam setelah melakukan berarti kan penganiayaan kamu itu. masih dalam kendali, enggak? 1 jam setelah itu saya udah mulai ditenangin sama Shane. Ini ya, seperti foto ini yang kalian Iya. ketawa-ketawain ya? Iya, si Shane bercanda sama saya dan katanya mau nongkrong kok malah dijemput polisi. Itu jam berapa coba dilihat? Ini jam 20.23 fotonya. 20.23. Berarti ini kamu udah tenang lah ya? 1 jam setelah melakukan penganiayaan itu. Dilanjutkan yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup. Silakan tim penasihat.